Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Baik rekan-rekan sekalian, jurusan ilmu hadis MK Studi Hadis, pada pertemuan ke-6 ini insyaallah kita akan membahas tentang ilmu hadis dan sejarah perkembangannya. Baik, sebelum masuk ke materi yang baru, kita review atau murajaah beberapa tema sebelumnya. Kita telah membahas beberapa istilah dalam ilmu hadis, ya. Ada istilah hadis, sunnah, khobar, dan athar. Oke, pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan hadis? Hadis merupakan perbuatan atau perkataan Nabi. Oke, perbuatan atau perkataan Nabi. Yang lain? Ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takrir aw sifatin. Baik. Ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Apa saja? Min qaulin, baik berupa perkataan, aw fi'lin, kemudian perbuatan, aw takririn, apa takrir? Ketetapan, diamnya Nabi, ya, persetujuan Nabi, au sifatin, atau juga sifat Nabi. Itu yang dimaksud dengan hadis. Lalu pada pertemuan kali ini kita masuk ke ilmu hadis. Nah, kira-kira ilmu hadis ini ilmu yang membahas tentang apa? Silakan. Tentang hal ihwal hadis. Tentang hal ihwal hadis. Yang lain? Tentang sanad dan matan. Oke, yang lain? Satu lagi? Tentang rawi. Baik. Jadi rekan-rekan sekalian, ilmu hadis ini ilmu yang berisi tentang dasar-dasar dan kaidah, usul wa qawaid, dasar-dasar dan kaidah. Nah, dasar dan kaidah ini fungsinya untuk apa? Yu'rafu biha ahwalus sanad wal matan. Jadi untuk mengetahui hal ihwal sanad dan matan, ya. Sanad itu silsilatu arwat, ya, silsilah atau mata rantai para periwayat hadis. Kemudian matan adalah lafzul hadis, isi daripada hadis, ya. Nah, dua hal ini, ya, sanad dan matan, yang perlu ketahui hal ihwalnya dengan menggunakan dasar dan kaidah tadi, ya. Ada jarah wa ta'dil, ya, ada gharibil hadis, ada tahammul wa daul hadis, dan seterusnya, gitu, ya. Banyak. Oke. Berikutnya rekan-rekan sekalian, siapakah yang pertama kali mengkonsep ilmu hadis? Kira-kira? Oke, yang pertama kali mengkonsep ilmu hadis adalah Imam Ar-Ramah Hurmuzi. Wafatnya tahun 360 Hijriah. Ya. Nama kitab yang beliau susun namanya Al-Muhaddits Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Ya. Ini kitab ilmu hadis yang pertama kali muncul, ya, dan sudah merupakan ilmu yang mustakil, ilmu yang tersendiri, ya, yang terpisah dengan disiplin ilmu yang lain, gitu, ya. Nah, pada periode berikutnya ilmu hadis ini terus mengalami perkembangan, ya. Ada yang disebut dengan Asrul Zahabi, masa keemasan, ya, di mana ilmu hadis mengalami perkembangan yang luar biasa. Para ulama sangat produktif, ya, ulama hadis maksud saya ini sangat produktif menulis dan mengembangkan ilmu hadis. Seperti misalnya Ibnu Shalah, ya, nama kitabnya apa? Ada yang ingat? Usulul Hadis, yang sampai saat ini terus menjadi referensi dalam kajian ilmu hadis. Kemudian ilmu hadis juga pernah mengalami asrul rukud, ya, masa stagnan, ya, masa stagnan. Jadi di masa ini memang tidak tidak banyak ilmu-ilmu hadis yang muncul, gitu, ya. Hanya sifatnya pengembangan dari sebelumnya, ya, penyempurnaan dan pengembangan dari sebelumnya. Kemudian pada masa sekarang, ya, fil asril mu'asir, pada masa sekarang ilmu hadis terus mengalami perkembangan dan dalam konteks keindonesiaan, ya,
banyak juga ulama-ulama hadis Nusantara yang kemudian menyusun ya, menulis buku-buku ilmu hadis, gitu ya. Oke, berikutnya objek kajian daripada ilmu hadis. Kira-kira apa? Maudhu' ilmil hadis. Objek kajiannya adalah as-sanad wal matan. As-sanadu wal matnu min haitsul qabul warad. Jadi tentu objek kajiannya adalah dua hal, ya, sanad dan matan. Sanad itu apa, matan itu apa, tadi sudah dijelaskan. Dari segi diterima atau ditolaknya. Jadi nanti ada sanad yang diterima, ada sanad yang tertolak. Ada matan yang diterima, ada matan yang tertolak. Efeknya kemana imbasnya? Kepada hadis yang diriwayatkan. Ketika sanadnya tertolak, maka hadisnya juga tertolak. Sebaliknya, ketika sanadnya diterima, makbul, maka hadisnya juga makbul. Gitu ya. Oke, berikutnya samrahnya. Samrah itu manfaatnya. Faidah dari kajian ilmu hadis itu apa? Yaitu tamyizus sahih minal ahadits minas saqim, ya. Kita bisa membedakan, mengklasifikasikan mana hadis-hadis yang sahih, ya, dan mana hadis-hadis yang tidak sahih. Ini samrah daripada ilmu hadis. Berikutnya, rekan-rekan sekalian, ada dua cabang besar dalam ilmu hadis. Ada yang masih ingat? Ada ilmu hadis riwayah, ada ilmu hadis dirayah. Kira-kira apa ilmu hadis riwayah ini? Baik, ilmu hadis riwayah ini, ya, kajiannya seputar tahammul, ya, kemudian hifdzul hadis wa adaul hadis. Tahammul, hifdzul hadis wa adaul hadis. Jadi seputar proses penerimaan hadis, gitu ya, belajarnya hadis dari para masyayikh. Kemudian hifdzul hadis pada tahapan berikutnya adalah menjaga hadis, ya, baik dicatat maupun dihafal, diingat. Namanya hifdzul hadis. Kemudian pada proses lanjutannya adalah adaul hadis atau ta'limul hadis, mengajarkan hadis, menyampaikan hadis, ya. Jadi ilmu hadis riwayah kajiannya seputar tiga hal itu, ya. Dimulai sejak era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, masa periwayatan hadis ini, ya, kemudian dilanjutkan pada era sahabat, era tabiin, dan kemudian berakhir pada abad ke-5 Hijriah, ya, kira-kira tahun 500 Hijriah. Nah, ditandai dengan munculnya kitab-kitab hadis, ya, yang saat ini menjadi masadir asliyah atau menjadi sumber primer daripada hadis-hadis Nabi, ya. Setidaknya ada kutubus sittah, kutubus tis'ah, gitu ya. Hafal ya? Kutubus sittah ada Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Abi Daud, kemudian Sunan Ibnu Majah. Kalau kutubus tis'ah yang 6 tadi tinggal tambahkan 3. Sunan Ad-Darimi, kemudian Muwatta Malik, kemudian Musnad Ahmad bin Hanbal. Nah, ini kan hasil daripada riwayatul hadis, ya, riwayatul hadis, atau lebih spesifik disebut sebagai era tadwinul hadis, ya, kodifikasi hadis. Kemudian cabang yang kedua adalah ilmu hadis dirayah. Nah, ilmu hadis dirayah ini sinonim atau muradif dengan mustalahul hadis, ulumul hadis, usulul hadis, gitu ya. Berarti, ya, ilmu hadis dirayah ini usul wa qawaid yu'rafu biha ahwalus sanad wal matan min haitsul qabul warad, ya. Jadi ilmu yang isinya adalah dasar dan kaidah untuk mengetahui hal ihwal sanad dan matan dari segi diterima atau ditolaknya, gitu ya. Berikutnya rekan-rekan sekalian, ya, ada banyak cabang, ya, dalam ilmu hadis dirayah, ya, ada banyak cabang dalam ilmu hadis dirayah. Oke, boleh disebutkan satu-satu? Misalnya ada ilmu jarah wa ta'dil, ya. Ada ilmu gharib al-hadis, ya. Ada apa lagi? Ilmu mukhtaliful hadis, ya. Ada ilmu ilal al-hadis, ya. Ada kaidah tahammul wa adaul hadis dan lain-lain, banyak, gitu ya. Nah,
masuk ke jarah wa ta'dil. Ya. Kira-kira apa yang dimaksud dengan ilmu jarah wa ta'dil ini? Ada yang bisa sebutkan? Jarah kalau secara bahasa artinya apa? Luka, ya, atau aib atau cacat. Nah, ketika seorang periwayat yang terjarah, artinya periwayat tersebut dinilai, ya, atau dinilai negatif oleh para ulama jarah wa ta'dil. Tentu dengan lafaz-lafaz yang beragam, ada tingkatannya ada 6, ya. Mulai dari yang paling ringan, ya. Misalnya fulan dhaiful hadis, fulan ini lemah hafalan hadisnya. Nah, ketika seseorang dijarah dengan lafaz dhaiful hadis, diterima nggak riwayat hadisnya? Tidak diterima. Sampai yang paling berat, ya, tingkatan yang ke-6 itu dengan ismut tafdil, ya. Fulan akdzabun nas. Fulan itu orang yang paling suka berbohong, paling suka berdusta, gitu ya. Ini tingkatan dan lafaz-lafaz jarah, ya. Kemudian ta'dil itu sebaliknya. Ketika seorang periwayat ditakdil, ya, berarti, ya, dinilai positif oleh para ulama jarah wa ta'dil, gitu ya, dinilai positif, sehingga kesimpulannya periwayatannya diterima, gitu ya. Nah, tingkatannya juga ada 6, mulai dari bobotnya yang paling berat, ya, dengan ismut tafdil, ya. Misalnya fulan awsaqun nas. Si A atau si periwayat A itu orang yang paling bisa dipercaya, awsaqun nas. Diterima nggak periwayatannya dengan lafaz atau tingkatan seperti ini? Pasti diterima. Seterusnya sampai kepada tingkatan yang paling ringan, yang ke-6, ya. Misalnya fulan la ba'sa bi. Enggak apa-apa, si fulan ini bisa diterima periwayatannya. Gitu ya. Nah, ini jarah wa ta'dil, ya. Kemudian ada ilmu rijalul hadis, ya. Rijalul hadis. Ini kajian tentang para periwayat hadis, ya, biografinya, ya. Banyak kitab-kitab yang bisa kita jadikan referensi dalam kajian rijalul hadis ini, ya. Yang paling besar itu ada kitab namanya Tahdzibul Kamal, karya Imam Al-Mizzi, belasan jilid gitu, ya. Lengkap gitu, ya. Menjelaskan tentang biografi periwayat hadis, ya, dari namanya, nama panggilannya, nama lengkapnya, kemudian nasabnya, ya, tahun lahir, tahun wafatnya, bagaimana proses belajarnya di masa kecil dan terus mengalami perkembangan keilmuan, ya, kepada siapa saja berguru, ya, negara mana saja yang pernah didatangi, gitu ya. Kemudian yang paling penting adalah kesimpulan para ulama jarah wa ta'dil, bagaimana dengan si fulan, apakah ditakdil atau terjarah, gitu ya. Seperti itu. Ini ilmu rijalul hadis, ya. Kemudian ada ilmu ilalul hadis, ya. Ini ilmu yang membahas tentang illah dalam sebuah hadis. Nah, illah ini rekan-rekan sekalian, ya, bisa terdapat pada sanad atau bisa juga terdapat pada matan, atau dua-duanya ada, gitu ya. Di sanadnya ada, di matannya ada, ya. Ada salah satu kitab yang kita bisa jadikan referensi untuk kajian ilalul hadis ini, ya. Nama kitabnya Ilal Imam Ad-Daruqutni, gitu ya. Nah, kita bisa tahu contoh-contoh hadis yang di dalamnya terdapat ilah, ya. Sebagaimana kita tahu bahwa salah satu syarat daripada hadis sahih ini, rekan-rekan sekalian, ya, adalah terbebas dari ilah, gitu ya, dari ilah. Nah, untuk menemukan illah, ya, dalam sebuah hadis, kita perlu ilmu alat, namanya ilmu ilalul hadis. Oke, rekan-rekan sekalian, dan masih banyak cabang-cabang daripada ilmu hadis, ya. Insya Allah akan kita bahas secara rinci pada pertemuan berikutnya. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Siapa nama? Kemudian pertanyaan. Nama saya Muhammad Said. Ya. Izin bertanya terkait tentang ilmu hadis.
dari mana sumber pengetahuan ilmu hadis tersebut? Kan kalau misalkan fikih itu sumbernya Quran hadis. Nah, kalau ilmu hadis itu dari mana dan apa hukum mempelajarinya? Oke. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Jadi rekan-rekan sekalian, tadi di awal saya sampaikan bahwa orang yang pertama kali mengkonsep ilmu hadis ya, menjadikannya sebuah disiplin ilmu yang mustakil. Mustakil itu tersendiri, terpisah daripada ilmu yang lain. Nanti saya jelaskan sekilas kenapa kemudian kitab Al-Muhaddits Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i yang disusun oleh siapa tadi? Imam Ar-Ramah Hurmuzi, gitu ya. Karena memang pada periode sebelumnya Imam Asy-Syafi'i abad kedua Hijriah ini sebenarnya orang yang pertama kali ya memunculkan tentang ilmu hadis. Hanya saja Imam Asy-Syafi'i ya itu belum secara spesifik menjadikannya sebagai sebuah disiplin ilmu. Kemudian periode berikutnya Imam Ar-Ramah Hurmuzi itulah yang kemudian menjadikannya sebagai sebuah disiplin ilmu yang spesifik, yang mustakil, yang tersendiri, gitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, ketika berbicara tentang ilmu hadis, sebenarnya ilmu hadis ini sudah ada sejak masa Nabi, ya. Bagaimana para sahabat, ya, para sahabat ini dalam menerima sebuah berita itu tidak langsung diterima begitu saja, tapi kemudian dilakukan check and recheck atau tabayyun, ya, memastikan kebenarannya, ya, dilihat siapa yang membawa beritanya, kemudian juga mendatangkan saksi, gitu ya. Nah, ini kan dasar-dasar daripada ilmu hadis, ya. Jadi di era Nabi, masa sahabat, masa tabi'in ini sudah mulai, ya. Hanya saja belum dikonsep menjadi sebuah disiplin ilmu, gitu ya. Lalu pada abad ketiga Hijriah itulah ya dijadikan sebagai disiplin ilmu. Kalau ditanya sumbernya, berarti kan sumbernya dari Al-Quran dan hadis, gitu ya. Saya kira itu ya yang perlu disampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.